Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Indonesia ini dengan pluralitas atau keragaman orang dan sikap tentunya memiliki latar belakang yang banyak sekali. Ribuan suku, logat juta, maka ratusan ribu logat ya di Indonesia ini. Bahkan ratusan pulau. Tentunya menyatukan Indonesia ini adalah tugas yang sangat luar biasa. Maka tidak lepas dari suatu yang niscaya, yaitu pluralitas kebudayaan. Nah, kita akan berbicara soal kebudayaan yang belakangan ini mengusik kita ya. Ada pendapat atau katakanlah perspektif agama yang dipahami gitu, sehingga melihat suatu kebudayaan yang dia menganggap dalam tanda petik itu tidak baik, maka harus dihilangkan. Nah, di dalam komunitas mereka itu tidak jadi masalah, namun ini akan menjadi masalah jika disampaikan dalam publik ataupun di media sosial. Dan itu terjadi ketika Ustadz Basalamah menyampaikan bahwa tobat seorang dalang itu adalah memusnahkan yang tidak sepakat karena Ustadz Khalid Basalamah seakan-akan semua wayang ya seakan wayangnya itu haram ya, dari statementnya meninggalkan wayangnya yang haram harus dimusnahkan. Itu saya kurang sepakat karena wayang benda mati yang dia tidak bisa dihukumi. Oh iya, nah di dalam fikih itu tidak bisa menghukumi benda mati ya. Iya. Tetapi saya sepakat ketika konteks yang disampaikan Ustadz Khalid adalah wayang yang disajikan. Ada orang sambil minum-minum, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain. Sebenarnya bukan cuma wayang. Ketika malam tahun baru diisi dengan sesuatu yang nggak baik juga jadinya haram bagi saya. Bukan cuma wayang. Kalau konteksnya seperti itu. Sama kayak ini Natalan ini. Natalan juga akan jadi haram jika kita malah memanfaatkan itu untuk maksiat. Jadi, kalau kita cukup untuk merayakan saja kan tidak masalah. Walaupun ini pendapat juga ada dua pendapat ya, mengharapkan menghalalkan. Iya. Ini lagi-lagi di situ. Ketika wayang itu digunakan untuk hal yang baik, dakwah seperti zaman Sunan Kalijogo, ada pendidikan akhlak di sana, itu sangat sepakat boleh. Karena lagi-lagi wayang hanya benda mati, tinggal orang yang hidup. Jangankan wayang, Al-Quran itu
bisa menjadi media pemersatu Islam, tapi juga bisa jadi pemecah Islam. Ya, ini ungkapan ini tentu ekstrim ya. Ini harus Ekstrim, dijelaskan ini. ya. Karena ini bisa kontroversi nanti. bisa kontroversi. Bagaimana media atau Al-Quran itu media kita Media. pahami karena dia buku kan, buku atau kitab media. Media itu atau benda mati bisa menjadi buruk jika coba jelaskan dulu. Walaupun kita tahu Al-Quran bukan makhluk seperti Ya. wayang, tetapi seperti yang disampaikan sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa Al-Quran itu tidak bisa berbicara. Yang menjadikan Al-Quran berbicara adalah orang Muslim itu sendiri. Ketika Al-Quran digunakan sebagai petunjuk, itu akan menjadi baik. Tetapi jika Al-Quran hanya digunakan media atau alat untuk ego seseorang tersebut, itu pasti juga tidak baik. Banyak orang hanya menjual ayat semisal hanya untuk kepentingan pribadi, Apalagi berkaitan dengan politik. berkaitan dengan politik. Sama, wayang dibuat alat politik juga bisa, dijadikan alat dakwah bisa, alat maksiat bisa. Semua itu sama itu. Tapi kemudian saya sepakat dengan Sujiwo Tejo, walaupun Sujiwo Tejo juga sempat diserang Ya. banyak orang. Ya, Mereka yang seakan-akan mendukung wayang, sampai mana pemahaman dan kecintaan dia tentang wayang. Kadang dia menolak orang yang mengharamkan wayang, tapi dia tidak pernah belajar wayang, tidak pernah tidak mengerti soal wayang. Iya, tidak iya. pernah melihat wayang. Sama kayak adzan, Ikut-ikutan aja. sama kayak adzan tadi. Ketika di episode sebelumnya itu kan kita membahas adzan. Adzan kok diatur-atur gini-gini. Ya. Kalian adzan itu belum tentu dijawab, apalagi datang ke masjid. Ya, oke. Itu. Jadi menarik sekali bahwa ada dua aspek dilihat, ketidaksetujuan dan kesetujuan itu. Pada dasarnya hukum alat itu tidak ada, hukum benda itu nggak ada. Benda itu menjadi haram ketika digunakan oleh seseorang ke jalan yang tentunya maksiat, ya, yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Banyak hal lah, seperti misalnya batu itu kan sebenarnya tidak ada hukumnya, tapi kalau dibuat lempar orang itu jadi dosa, kira-kira gitu. Wayang itu juga benda mati yang tidak ada hukumnya, tapi ketika digunakan oleh seorang dalang yang memiliki konten yang bertabrakan dengan agama, itu akan menjadi haram gitu. Ini menarik. Nanti saya akan bertanya soal respon, bagaimana respon Ahmad Hikam Mustafa nanti terhadap respon Gus Miftah dari statement itu nanti. Tapi sebelumnya saya kembali dulu kepada Vicky Firdaus terkait isu ini tentang wayang harus dimusnahkan. Ya, orang Wahabi kan seperti itu. Ya. Yang mencari dalil-dalil tujuannya tidak ini ya. Tidak pada maslahat agama. Memang mencari dalil-dalil untuk merusak apa yang sudah ada, apa yang sudah diwariskan sejak dulu ya. Salah satunya wayang ya. Pun tidak hanya wayang, banyak sekali contoh-contoh yang diutarakan oleh Ustaz Wahabi. Di sini saya langsung tunjuk saja Ustaz Wahabi. Apa ya? Masalah ini hanya pendapat itu. Gini, kalau secara dihukumi bagi saya, kalau wayang misalnya, saya tidak tahu soal fikih atau apa ya. Kan ada pertentangan dulu juga kan soal wayang itu kan, wayang yang menyerupai orang dan wayang yang tipis itu kan Iya. ya. Yang ditentangkan wayang yang menyerupai orang itu ya. Iya. Karena itu Iya, disebut orang. apa gitu ya. Kayak berhala atau apa gitu kan. Ya. Kalau dalam dimensi hukum fikih, bagi saya entah itu diharamkan, disunahkan atau diwajibkan, ya nggak apa-apa. Itu perdebatan Di dalam hukum fikih. hukum fikih. Karena perdebatan itu bagi saya wajar biasa. Dan makanya dari awal kalau Ustaz Khalid Basalamah mengatakan bahwa memang
wayang itu haram atau apa ya, karena terindikasi misal konteksnya kan Jakarta, wayang Ya. golek misal, Wayang golek. ya itu nggak apa-apa, Oh, ada. kan ada wayang. Jadi ada yang dituju gitu ya. Ibarat tidak semua wayang artinya ya. Misal wayang golek, Tidak karena semua wayang. menyerupai ini. Atau alasan kedua karena ini yang diceritakan itu ada unsur-unsur Hindu Budanya misal, meskipun sudah ada Islamisasi yang nggak masalah. Itu maksudnya ya, menjadikan permis-permis itu menjadikan dalil Ini, bahwa itu haram, nah, gitu kan. Ya, ini semacam saran ya, saran terhadap pendakwah ya, secara umum bukan hanya Kalau yang dilawan itu budaya atau tradisi itu mau dihilangkan, nah, itu beda lagi urusannya. Itu urusannya bukan urusan agama atau fikih, tapi itu konteks kebudayaan. Nah, yang dilawan itu orang-orang budaya. seniman. Ya seniman. Yo reaksi marah itu wajar bagi saya. Meskipun reaksi yang ditujukan oleh Ustaz Miftah dan tapi tidak etis. Seharusnya kan reaksinya, ayo kita buat 1000 panggung wayang gitu, misal. Dalam rangka bahwa Bagi saya ini ya, kalau seandainya buat 1000 sosialisasi. sosialisasi. Atau setiap tahun itu diadakan pewayangan di apa. Tidak kemudian dengan konten yang viral Seperti itu ya. sampai memukul. Nah, itu kan meskipun dibantah, Tidak berakhlak dibantah apapun kan tetap itu mencerminkan usaha kali salam. Ya. Nah, kalau gini-gini dipukul-pukul itu kan ya, ya nggak mencerminkan Keislaman malah. tontonan wayang itu sendiri, Ah. tidak merepresentasikan nilai-nilai dari yang diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu. apa istilahnya Sunan ya, Kalijaga kalau bahasa. Tapi kan akhirnya dua orang ini kan sudah minta maaf, ya nggak apa-apa. Oke. Sesuai janji saya tadi, saya ingin menanyakan bagaimana respon Ahmad Ikam Mustafa. Bagaimana respon Ahmad Ikam Mustafa terhadap respon Gus Miftah melihat fenomena itu. Bagaimana respon atas respon ini? Monggo. Jadi kayak ini praduga atas praduga orang lain ya. Nah. Ya tentu saya sangat menyayangkan ya, sekelas Gus Miftah kemudian bertindak. Ya saya nggak tahu itu murni Gus Miftah atau karena menurut Gus Miftah dalang itu sudah dalang. Ya. Saya kurang tahu kejadian seperti apa. Tapi saya cukup menyayangkan. Tapi yang jelas itu di pondok dia ya, Ya yang jelas itu di pondoknya Gus Miftah. Saya cukup menyayangkan hal itu ya. Karena kalau kita ngomong sisi moderat itu kan tidak ekstrem ke kanan atau ekstrem ke kiri Ya. Kalau bahasa kita orang-orang Indonesia kan katanya harus moderat, Pancasila itu kan harus moderat dan lain-lain, harus ada keberagaman, Dalam tanda petik mencari jalan damai mencari jalan di antara dua ekstrim. Kalau yang satu ekstrim mengharamkan, Gus Miftah di sini kan justru ekstrim mewajibkan. Berkesan wajib Iya. harus ada hak, Berarti ada tidak wayang. moderat. Tidak Secara moderat. Logikanya, logika Secara liar logikanya kita tidak ya. moderat. Ya itu saya kalau Ya, memang ya, itu ya. dianggap salah nggak masalah. Oke. Jadi saya nggak sepakat ketika terus sesuatu itu harus dilawan dengan kebalikannya, itu tidak harus seperti itu. Tidak mencerminkan Islam moderat. Tidak malahan. itu sama teman. Oke. Terima kasih atas responnya dan tanggapannya kepada dua pembicara kita, Muhammad Fikri Firdaus dan Ahmad Ikam Mustafa di Warkop 98. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.